jadi gelisah. Yang disampaikan bahwasanya di dalam tata usaha negara itu ada yang namanya asas praduga keabsahan. Jadi semua putusan tata usaha negara yang diambil oleh tata usaha negara itu dianggap bersifat benar semuanya, sah semuanya. Saya sepakat. Tapi jangan lupa yang kita kritisi hari ini atau yang dikritisi teman-teman MCC atau yang dikritisi teman-teman DPR ini bukan masalah terkait proses pembatalan tata usaha negaranya saja. Saya bersyukur ketika ada teman-teman MCC walaupun telat ya, karena saya mengingatkan ini di tahun 2020. Gak ada yang publis waktu itu. Saya cuma sedikit ingin menyampaikan gini. Dan tadi banyak analogi SIM A, SIM B, SIM C. Saya kok orang hukum itu kalau beranalogi seperti itu kayak bukan orang hukum gitu. Jadi ada sebuah yang namanya silogisme. Silogisme itu apa? Di dalam silogisme itu ada sebuah pemikiran hukum silogisme. Semua korupsi itu tidak disenangi. Itu sebagai unsur mayor. Sebagian pemerintahan korupsi itu unsur minor. Kemudian tidak boleh dalam konklusinya kita menilai semua pemerintahan itu salah, tidak. Hukum itu mencari titik terangnya. Dari tadi saya lihat logika berpikir hukumnya baik dari pemerintah Kota Malang berpikir silogisme yang sangat keliru bagi saya. Kemudian saya lanjutkan dalam proses pembuatan sebuah ranperda ini, perda nomor 11 2019, di mana sebelumnya perda nomor 10 tahun 2013 ini sebagai dasar BUMD di Kota Malang. Saya menyebutkan hal dasar ini. Jangan lupa hukum itu memiliki asas lex posterior derogat lex priori, di mana hubungan antara norma merupakan hubungan antara yang superordinasi atau subordinasi, di mana ada kebutuhan validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Itu menjadi dasar teori utama. Ini semester 1 saya belajar ini. Kemudian ada juga asas lex superior derogat lex inferior. Tidak boleh sebuah aturan perundang-undangan itu mengatur aturan yang lebih rendah berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi. Validitas tadi, norma tadi itu kalau boleh saya contohkan adalah seperti terkait peradilan anak. Nah, ini analogi yang benar, jangan pakai analogi SIM A, SIM B tadi. Peradilan anak, dalam undang-undang peradilan yang lama, seorang anak itu dapat dipidana ketika usia 8 tahun. Kemudian lahir aturan yang terbaru, anak itu dapat dipidana minimal usianya 12 tahun. Maka 8 tahun tidak bisa, kali itu dipidana. Dasarnya sudah. Kemudian apakah SK itu salah? Ya memang harus diselesaikan di PT UN. Kalau itu kita nggak usah diskusi. Saya berharap masyarakat datang ke sini menegur, memberi hal yang baik, kemudian tidak semua harus diselesaikan di pengadilan. Saya sebelum di Dewan, ketika di pengacara, ya bahasanya itu lex spesialis, ultimum remedium, di mana ya peradilan itu hal yang terakhir. Kalau bisa diselesaikan musyawarah, dan itu amanat Pancasila juga, dan pemikiran-pemikiran Bung Karno seperti itu. Pasal 16 di PP 54 ketika perda perumda ini belum lahir, jelas amanat di pasal 16 PP 54. Di sana disebutkan bahwasanya anggaran dasar, jadi pembentukan PP 54 itu yang kemudian nanti akan ditelurkan kepada perda, itu menjadi anggaran dasar sebuah perumda itu. Bukan perseroda ya, perumda. Anggaran dasar perusahaan umum daerah diatur dan merupakan bagian perda pendirian sebagaimana maksud di pasal 11 ayat 1, mulai nama dan lain sebagainya. Lah kalau kemudian perda perumda itu belum lahir, berarti anggaran dasarnya kan nggak bisa pakai PP 54. Ya wajar kalau masyarakat menanyakan kenapa tiba-tiba pakai Tugu Tirta,
harusnya kan masih pakai PDAM, harusnya namanya masih ini, harusnya jabatannya masih ini, ADART-nya ya masih yang lama, karena perda yang berlaku adalah 10/2013. Nah kok kemudian kita tidak taat terhadap itu. Kemudian di pasal 61 di sana diatur anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali lagi masa jabatan kecuali bla bla bla. Paling lama 5 tahun. Balik lagi ke salah satu asas tadi yang disebutkan terkait validasi tadi itu. Kalau undang-undang peradilan anak sebelum yang terbaru menentukan anak nakal itu dapat dipidana di usia 8 tahun minimal, kemudian berubah minimal menjadi 12 tahun, maka yang 8 tahun tidak berlaku. Bayangkan kalau kita balik logika kita, bagaimana kalau undang-undang yang lama anak nakal itu bisa dipidana minimal 12 tahun. Kemudian lahir undang-undang sistem peradilan anak yang baru, anak nakal dapat dipidana ketika usia 8 tahun. Maka apakah undang-undang yang lama itu tidak tervalidasi? Tervalidasi. Berarti anak usia 12 masih bisa dipidana karena minimalnya tambah turun. Kan seperti itu. Itu menggunakan asas hukumnya. Sehingga saya tidak ngomong SK itu gugur atau tidak. Tapi yang saya sampaikan adalah harusnya kalau jadi pemerintah Kota Malang itu tidak kemudian memberikan SK selama 5 tahun. Kecuali di dalam perda yang lama itu diatur SK itu atau diatur dalam perdanya maksimal jabatannya 6 tahun. Maka ketika aturan yang baru itu 5 tahun, maka tadi itu lex superior tadi itu berlaku. Kewenangan daerah tidak boleh memberi kewenangan pusat. Ini tidak melebihi kok 4 ke 5, bukan 5 ke 6 seperti itu. Pasal 138 yang disampaikan Pak Tab benar. Tak kalah sudah ketika ada penetapan direksi, undang-undang ini belum berlaku, silakan diteruskan. Ketika ini sudah berlaku, mau menggunakan ini. Pertanyaannya, kita kembali, hukum itu, norma itu tidak bisa berdiri sendiri, pasal per pasal. Kemudian kita jiplak pasal 31, 38, tidak bisa. Saya lanjut lagi, di pasal 140. Di pasal 140, PP 54 itu jelas semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Apa yang dimaksud? Selama peraturan-peraturan itu tidak bertentangan, itu tetap berlaku. Nah, kalau kemudian dianggap jabatan direksi 4 tahun itu bertentangan, kalau gitu kenapa anggaran dasarnya tidak dianggap bertentangan yang Perda nomor 10/2013? Kenapa anggaran dasar dan kenapa plannya masih nama PDAM di kala itu? Ketika perda itu belum lahir, perda perubahan dari perda pergantian perda dari nomor 10 tahun 2013 itu. Jadi nggak bisa kita caplok untuk urusan direksi ini tidak bertentangan. Kalau urusan pengelolaan air minum, wah ini bertentangan ini direksi ini bertentangan, tidak bertentangan, yang ini bertentangan maka perda harus lahir, tidak seperti itu. Makanya kenapa perda ini bukan perubahan dari 2010 ke 2013, tapi diganti secara total. Seperti itu. Nah, terakhir dari saya, garis besarnya, kalau saya paham, dan dari awal saya sampaikan ke teman-teman MCC, coba saya tanya, ya kan siap-siap harus menggugat ke PT UN. Tapi bukan itu ternyata yang diinginkan teman-teman. Kita ini sebagai masyarakat ingin memberi masukan ke wali kota. Daripada kita gugat ke PT UN, ya namanya masyarakat, anak Pak Wali ngasih usul ke bapaknya ini ya mau didengerin. Kabupaten Kota Batu melaksanakan itu, kan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, tadi Pak Tabrani menyebutkan satu kalimat yang menarik. Kalau Pak Tab yang pertama ya silakan digugat di PT UN. Tadi ada solusi. Kami ini punya pimpinan. Ya sudah, teman-teman jajaran yang di depan ini bisikin pimpinannya agar kemudian merubah itu, kan gitu loh. Apakah diberhentikan direksi itu di pertengahan jalan? Tidak boleh. Boleh kok. KPN kok yang buat yang bisa memberhentikan. Karena bukan RUPS, kecuali ini perseroda, tubuh arta. Itu lain dasar hukumnya, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir dari saya, jangan lupa
kita ini kalau menurutnya Hans Jansen, kita punya asas non retroaktif, di mana setiap sebuah peraturan itu tidak berlaku surut. Nah, maksud kenapa? Nah, ini saya jawab sendiri, saya permasalahkan, tak jawab sendiri untuk kebaikan pertama. Kenapa kok yang direksi ini salah, yang ini kok tidak salah? Karena jelas, maksud kami apa? Kalau menggunakan asas non retroaktif, semua gunakan, jangan hanya pilih-pilih satu pasal. Yang pengangkatan direksi tidak mau menggunakan asas non retroaktif. Wah, ini PP-nya 5 tahun, maka kita ngikut PP. Tapi pasal yang lain terkait namanya masih PDAM, pengelolanya masih ini, itu menggunakan asas non retroaktif. Bahwasanya tak kala aturan itu keluar, maka tidak bisa surut ke bawah. Jangan pilih-pilih. Nah, dari tadi ini kan saya lihat seperti tinju, pilih-pilih kan gitu. Nah, maksud saya jangan pilih-pilih. Ayo kita berpikir logika hukum secara matang. Kalau saya sih sedikit menjelaskan seperti itu. Dan terakhir, mungkin Pak Tap lupa, kita dalam pembahasan perda ini Pak Tap, saya masih ingat kenapa kok saya selalu ingat permasalahan ini. Sempat mau ada evaluasi di atas evaluasi. Yang Pak Tap tanda tangan 2 kali, nggak mau tanda tangan, takut nanti dikecek sendirian. Akhirnya kami merayu, saya selaku wakil ketua pansus saya rayu, ayo kita bareng-bareng ke Pemprov, kita menanyakan, kita meminta interpretasi ke Pemprov ini bagaimana penerapannya, dan kita sudah tanda tangan dan aman, dan kita sepakat. Harusnya kita ingat itu sejarah dari proses pembentukan Ranperda ini seperti itu. Nah, itu analogi hukum saya dan penjabaran dan interpretasi dari asas maupun aturan-aturan yang berlaku. Jadi saya sepakat terkait SK-nya tidak salah untuk membuat SK-nya, karena tata usaha negara itu tadi itu ada asasnya, dia tidak bisa disalahkan karena semua keputusan tata usaha negara dianggap sah, seperti itu. Kita harus membatalkan lewat PT-UN, tapi tidak kemudian semua harus lewat PT-UN. Karena di sini ada teman-teman audiensi memberikan penjelasan seperti ini. Masalah tadi disebutkan gaji birut harus dikembalikan dan lain sebagainya. Ada APH ya teman-teman, silakan laporan ke APH. Ini tuh. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Tadi junior dulu, sekarang senior. Terima kasih Pak Ketua. Sederhana pertanyaan saya. Pak Tabrani yang dipermasalahkan hari ini adalah SK Wali Kota nomor 130